Indonesia adalah tim yang terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Mereka juga bersaing di Asia untuk memperebutkan tiket World Cup. Banyak pemain dari mereka juga pentas di luar negeri, kata Safi Sali pada media. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, lama tidak bersiaran guys. Apa kabar semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, sentiasa dimurahkan rezeki dan juga sentiasa sukses dalam apa jua yang kalian usahakan. Oke guys, hari ini saya coba ingin mereaksi terkait dengan Malaysia dikritik legendanya karena tolak tawaran Indonesia. Takut kalah atau apa? Jadi memang ada berita mengatakan bahwa Malaysia Indonesia ingin friendly match dengan Malaysia, tetapi belum lagi direspon oleh FAM ataupun Persatuan Sepak Bola ataupun Persatuan Bola Sepak Malaysia ya. Mungkin Malaysia ingin mempersiapkan terlebih dahulu timnya, dan kalau diikutkan Indonesia itu levelnya sudah agak beda dengan Malaysia ya. Indonesia levelnya Asia, Malaysia masih lagi mencari-cari sebenarnya rentak dan juga masih tercari-cari pemain yang betul-betul bisa untuk memberi tantangan kepada timnas Indonesia. Dan saya pasti kalau Malaysia lawan Indonesia ini persen ya, ini saya punya prediksi sendirilah, persen untuk kemenangan ke atas Indonesia itu lebih tinggi ya, melebihi 70% Indonesia bisa menang ke atas Malaysia. Ini saya melihat daripada semua sudut ya, daripada pemainnya, siapa pelatihnya, bagaimana taktikalnya, pengalaman bermain di level-level Asia dan dunia. Indonesia melebihi daripada Malaysia. Indonesia punya pengalaman, pemainnya punya pengalaman, sudah label bermain di Asia dan ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Jadi kalau ikut dari momentum ini, Indonesia lebih unggul di hadapan. Persennya 70% ke atas bisa menang ke atas Malaysia. Malaysia masih mencari rentak seperti yang saya katakan tadi. Oke guys, tidak apa, kita reaksi, kita nonton dulu video ini. Nanti di akhir video saya akan memberi sedikit komen terkait dengan apa yang ada. Oke, yuk kita simak dulu video ini. Di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, timnas Indonesia tinggal menyisakan 2 pertandingan yang harus dimainkan, masing-masing melawan Cina dan Jepang. Pertandingan yang sekaligus menjadi penentu apakah tim Garuda masih memiliki peluang untuk lolos ke Piala Dunia atau tidak. Jika masih, mungkin jalan yang akan ditempuh oleh Indonesia adalah lewat putaran keempat. Nantinya tim Garuda akan melawan tim peringkat 3 dan keempat di masing-masing grup A dan grup B. Untuk jadwalnya masih sangat lama, yakni pada bulan Oktober. Itu berarti jadwal timnas untuk bulan September masih kosong. Hal inilah yang tampaknya akan dimanfaatkan untuk menjalani laga uji coba dengan negara lain. Salah satunya adalah negara Malaysia. Sayangnya tim negeri jiran tersebut sampai saat ini belum memberikan respon apa-apa kepada PSSI. Momen yang membuat legenda mereka kecewa dan mengkritik keputusan dari Malaysia. Lantas kritikan seperti apa yang dimaksud? Berikut ini adalah jawabannya. Saat Indonesia menantang Malaysia di FIFA Match Day. Ya, dalam 1 tahun terakhir jadwal timnas Indonesia dapat dikatakan sangat sibuk. Itu terjadi karena tim Garuda harus bermain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Kesibukan ini sendiri dimulai pada Maret tahun lalu. Saat itu Indonesia masih berjuang di babak kedua kualifikasi Piala Dunia dan harus melawan tim-tim seperti Vietnam hingga Filipina. Untungnya, 2 negara tersebut mampu diatasi satu persatu, sehingga membuat tim Garuda lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Berhubung lolos, maka di kalender FIFA Matchday, lawan timnas Indonesia sudah langsung ditentukan. Dan itu adalah pertandingan resmi, bukan pertandingan uji coba lagi. Babak ketiga sendiri berlangsung mulai bulan September hingga Juni tahun ini. Dengan situasi tersebut membuat timnas Indonesia tidak bisa menjalani laga uji coba dengan negara lain. Karena jadwalnya sudah digunakan untuk bermain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia.
Hal inilah yang menjadi alasan mengapa pertandingan antara Indonesia melawan Belanda akan sangat sulit digelar. Karena kedua tim memiliki kesibukan masing-masing di setiap FIFA Matchday. Sesuatu yang sangat disayangkan karena sejatinya PSSI dan KNVB sudah bertemu untuk membahas laga uji coba tersebut. Namun uji cobanya masih terkendala jadwal yang belum pas. Untuk tahun ini sejatinya ada waktu yang bisa dipertimbangkan untuk mempertemukan antara Indonesia melawan Belanda. Jadwal yang pas adalah bulan September, karena di bulan itu Timnas Indonesia sudah tidak memiliki jadwal. Sayangnya, hal berbeda malah dialami oleh Belanda, karena mereka harus bermain di babak kualifikasi Piala Dunia di bulan September, masing-masing melawan Polandia dan Lituania. Indonesia pertimbangkan negara lain untuk laga persahabatan. Berhubung Timnas Belanda tidak bisa, maka Timnas Indonesia harus mencari negara lain yang bisa diajak beruji coba. Awalnya sudah ada beberapa negara yang dirumorkan bakal melawan tim Garuda. Salah satunya adalah Timnas Rusia. Selain Rusia juga ada dua negara lain, yakni Uzbekistan dan Kazakhstan. Tapi kabar itu perlahan mulai menghilang dan sampai saat ini belum jelas apakah jadi atau tidak. Namun rumor Indonesia melawan Rusia itu akhirnya coba dijawab oleh Erick Thohir. Intinya, ketua PSSI tersebut sudah merespon ajakan dari Rusia. Sayangnya jadwalnya kurang pas dan Erick Thohir kemudian meminta agar pertandingannya dilakukan tahun depan saja. Kami sudah menjawab. Rusia sudah mengirim surat, tetapi mereka minta September atau Oktober. Tapi kan Oktober kita tidak bisa. Dan September kita sudah, waktu itu sudah ada respons. Jadi ya kami bilang kalau nanti untuk tahun depan ya boleh saja. Kalau windownya cocok, jendela untuk FIFA Matchday-nya ada, ya kami terbuka saja, kata Erick Thohir pada Detik Sports. Oke. Kalau diikutkan, Timnas Indonesia ini dia bisa untuk persahabatan dengan mana-mana tim pun. Sekarang ini Rusia, Belanda, tetapi oleh karena masa ataupun keadaan yang tidak memberikan pas untuk perlawanan persahabatan ini, maka mereka terpaksa mencari tim yang lainnya. Dan itulah kemungkinannya tim-tim dari Timur Tengah, di Asia, tim-tim Arab lah kan. Dan kini Malaysia juga menjadi salah satu mungkin untuk destinasi perlawanan persahabatan ini. Apapun bagi saya Malaysia mungkin masih kurang daripada segi momentum kekuatan tim pada masa kini ya. Mereka baru memberikan ataupun coba mencorakkan taktikal dan strategi dengan kepelatihan yang baru ini. Tidak apa, kita lanjut guys. Dibanding Rusia, kini ada 3 negara lain yang berpeluang besar menjadi lawan Timnas Indonesia. 3 negara lain. Mereka adalah Kuwait, Lebanon, dan Malaysia. Kuwait, Lebanon, Malaysia. Pertemuannya akan terjadi di bulan September. Dari 3 negara tersebut yang sudah memberikan respon adalah Kuwait dan Lebanon. Sementara Malaysia sampai saat ini belum memberikan respon Kuwait, Lebanon sudah memberikan PSSI. Responnya. Alasan Malaysia belum memberikan respon ke Indonesia. Oke. Soal ajakan ke Malaysia, hal ini coba dilakukan oleh Erick Thohir. Intinya dirinya sudah sangat kangen melihat Indonesia melawan Malaysia. Lagian kekuatan dari 2 negara tersebut saat ini juga sudah berbeda karena sama-sama kedatangan banyak pemain baru. Ya, betul. Sehingga pastinya sangat menarik jika kedua tim itu kembali dipertemukan dalam satu lapangan. Ia masih dipikirkan untuk lawan uji coba. Kami masih melihat Malaysia juga yang sedang berbenah diri. Kita lihat Malaysia sedang ganti pelatih dan banyak pemain baru. Ganti pelatih. Ya, kami mau uji coba melawan mereka. Sepertinya kita sudah kangen juga melawan Malaysia dan sudah cukup lama. Tes nyalilah sama-sama, kata Erick Thohir pada Bola Sports. Namun kembali lagi, meski sudah ditantang oleh Erick Thohir, sampai saat ini Malaysia belum memberikan respon apa-apa. Kini ada beberapa alasan mengapa Malaysia belum memberikan respon. Alasannya adalah karena mereka ingin fokus membangun kekuatan dulu dan coba mencari lawan uji coba selain Indonesia. Tapi yang pasti pada bulan September nanti, Malaysia cuma memiliki 1 pertandingan, yakni melawan Laos. Itu berarti masih ada 1 pertandingan yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan uji coba dengan negara lain. Malaysia dikritik oleh legendanya sendiri.
Keputusan Malaysia dengan belum memberikan respon atas ajakan dari Indonesia kini membuat salah satu legenda mereka, yakni Safi Salih, kecewa. Menurutnya itu adalah kesempatan langka yang harusnya bisa dimanfaatkan oleh Malaysia untuk mengukur kekuatan. Alasannya adalah karena menurut Safi Salih, Indonesia saat ini adalah kekuatan besar di ASEAN. Jadi jika Malaysia melawan Indonesia, mereka bisa mengukur kekuatan tentang sejauh mana kemampuan dari mereka. Indonesia adalah tim yang terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Mereka juga bersaing di Asia untuk memperebutkan tiket World Cup. Banyak pemain dari mereka juga pentas di luar negeri, kata Safi Salih pada media. Kini jika Malaysia tidak mau, Indonesia tak perlu khawatir karena mereka bisa melawan dua tim lainnya, yakni Lebanon dan Kuwait. Dibandingkan Malaysia, lawan Lebanon dan Kuwait juga bisa menguntungkan timnas Indonesia. Alasannya adalah karena Indonesia bakal semakin paham bagaimana karakter permainan negara-negara Timur Tengah. Betul. Itu terjadi karena kemungkinan besar tim Garuda juga akan melawan negara-negara Timur Tengah jika lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Sementara itu bagi asisten pelatih timnas yakni Alex Pastor pasti juga setuju jika tim yang dilawan Indonesia adalah tim yang kekuatannya setara atau kalau bisa lebih baik jika dibandingkan dengan Indonesia. Karena itu sama saja bakal menjadi ujian bagi timnas Garuda. Untuk Lebanon dan Kuwait, jujur saja kekuatannya masih 11-12 sama Indonesia. Namun dalam pertemuan terakhir, tim Garuda mampu mengalahkan Kuwait dengan skor 2-1. Itu terjadi di babak kualifikasi Piala Asia. Indonesia menang 2-1. Lebanon, Indonesia sudah sangat lama tidak bertemu dengan tim tersebut, sehingga kedua tim sama-sama masih buta kekuatan. Jadi itulah saat Erick Thohir secara terang-terangan menantang Malaysia untuk diajak beruji coba melawan timnas Indonesia. Oke guys, saya pun sebenarnya mau juga ya melihat, menonton pelonan persahabatan ini antara Indonesia dan Malaysia karena sudah lama tidak beraksi ya Malaysia dengan Indonesia di pentas friendly ataupun di piala-piala yang sebesar Piala Asia dan sebagainya. Saya ingat dan saya fikir ya yang last Indonesia lawan Malaysia ini sewaktu Malaysia kalah ke 4-1 kalau tidak silap ya, yang dia punya timnas senior ini. Malaysia kalah 4-1 oleh Indonesia di Piala AFF kalau tidak silap ya. Selepas itu macam belum ada lagi kan guys perlawanan di antara Indonesia dengan Malaysia ini. Jadi kalau sekarang ini Malaysia menerima tantangan daripada Indonesia ini, kalau dia terima tapi belum buat keputusan, mungkin ini akan meningkatkan lagi mungkin tactical strategi kedua-dua tim ini. Mereka coba menguji coba perlawanan ini sebagai bentuk chemistry kedua-dua tim. Dia sebenarnya dia juga lebih kepada evaluasi tim ini. Kalau mana ada kelemahan, kekurangan, tim ini bisa diperbaiki dalam perlawanan persahabatan ini. Dan setiap pemain yang bermain di perlawanan persahabatan ini juga dia akan menguji secara dekat mental, fizikal, kekuatan taktikal dan sebagainya. Karena sekarang ini Indonesia sudah rankingnya berada di atas daripada Malaysia. Malaysia sudah di bawah. Jadi sebenarnya peluang untuk itu seperti yang saya katakan awal tadi di mukadimah ini. Peluang untuk Malaysia menang itu agak persennya itu 40% ke bawah ataupun 30% ke bawah lah untuk menang ke atas Indonesia saat ini ya. Karena Indonesia punya pemain-pemain yang limpahan pemainnya itu daripada bintang di Eropah ya, semua punya pengalaman bermain di sana. Ketimbang dengan Malaysia ini hanya pemain bermain di Liga Malaysia saja. Pemain-pemain keturunan ataupun pemain-pemain naturalisasi Malaysia ini bermain di Liga Malaysia, tidak punya pengalaman bermain di Eropah. Jadi dari situ sudah dilihat betapa Indonesia ini jauh levelnya ke atas lagi, melebihi level tim-tim ASEAN yang lain. Cuma mungkin jika perlawanan ini dapat dilakukan, ini mungkin akan menguji kekuatan mental lah dan juga taktikal serta membentuk chemistry pemain. Walaupun ini hanya tim di Asia Tenggara, tetapi dari segi rivalitas Indonesia-Malaysia ini, dia bisa menegangkan kalau di lapangan itu. Dan supporter
di antara Indonesia dan Malaysia ini juga. Kadang-kadang dia berseteru dalam masa perlawanan ini. Tetapi selepas daripada perlawanan itu selesai, kedua-dua fans ini juga akan kembali normal seperti sedia kala. Itu biasa rivalitas daripada dulu sampai sekarang ini, dan ini juga akan mungkin menguji tekanan psikologis kedua-dua tim ini, dan saya pasti kedua-dua tim akan mempersembahkan yang terbaik, dan saya punya prediksi sama seperti awal tadi, pasti kemenangan perlawanan kalaulah Malaysia lawan Indonesia ni, Indonesia akan menang ke atas Malaysia ya. Ini memang jauh lah, levelnya jauh guys, jauh lagi. Malaysia perlu banyak lagi memperbaiki, mengevaluasi dan sebagainya. Kecuali kalau mungkin ada pemain-pemain baru yang top-top, mungkin bolehlah. Sekarang ini belum lagi. Malaysia belum dapat seimbangkan dari segi pemain-pemain itu lawan Indonesia ini. Tetapi dari segi mungkin kan bola itu bulat bundar, mungkin apa saja boleh berlaku, itu kita belum pasti lagi ya. Oke guys, mungkin itu saja saya punya pandangan pendapat sendiri, dan jika kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar ya di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Askalani Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.